Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal-amal kita. Minal aidina wal faizin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kembali kepada fitrah kesucian Islam. Wal faizin, termasuk golongan orang yang menang melawan hawa nafsu. Pada kesempatan malam ini tema kita adalah menjaga nilai-nilai Ramadan supaya tetap bisa dipelihara sampai keluar Ramadan, tidak berhenti hanya pada Ramadan dan Syawal saja, tapi terus bisa kita jaga. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 29-30. Surat Az-Zumar ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau, mayyitun. Engkau di sini artinya wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mayyitun, engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun semua manusia ini mayyitun, akan mati. Apakah cukup hanya sekedar sampai mati saja? Summa innakum, kemudian innakum, kamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu nanti, inda rabbikum takhtasimun, kamu akan bersaing, kamu akan saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya berjudi, gara-gara kamu saya habis waktu tak sempat sholat, gara-gara kamu bertengkar, berkonflik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang hidup ini ada hawa nafsunya. Hawa nafsu ini macam gas, ibarat naik motor ada gasnya, dan remnya itu adalah mengingat kematian. Jadi kalau kita merasa Ramadan sudah berlalu, lalu kemudian euforia, bahagia, ya tentu saja Ramadan, setelah Ramadan bahagia, memang kita disuruh berbahagia. Lis-shaimi farhatani, orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika Idul Fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada mendapat balasan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ada balasan pahala yang bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksi. Surprise dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali kalau kita mau jaga ini adalah ingat mati. Ingat mati itu kalau bisa pagi, ingat mati siang, ingat mati malam, ingat mati mau tidur, ingat mati. Di antara yang membuat kita ingat mati, menengok orang mati. Saya kemarin pulang dari Surabaya dapat WhatsApp bahwa Ustadz Saifullah, yang nomornya selalu saya bagi untuk ruqyah, setiap ada orang minta ruqyah nama Ustadz Saifullah saya kasih, rupanya beliau meninggal dunia. Jadi saya dari airport tidak pulang ke rumah, langsung ke rumah beliau, membuka penutup wajahnya, mencium wajahnya. Itu terus terang dalam sekali ke dalam hati, ke dalam pikiran. Dari kita melihat, mendengar tangis keluarganya, melihat jenazahnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Dari mulai mendengar suara tangis, suara sedih, lalu melihat jenazah, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Ceramah tentang kematian, ya bagus. Membaca ayat-ayat tentang kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling bagus adalah melihat. Banyak orang melihat kematian ini ya karena segan, tetangga, kawan, sahabat, nggak enak gitu. Jadi lebih pada keluarnya. Akhirnya yang kita dapat juga
ya hanya nilai-nilai luar itu. Kenapa kamu tadi datang ke sana? Ya nggak enak. Ya akhirnya kita datang hanya sekedar nggak enaknya ahli tetangga ahli waris itu. Kebetulan atasan kita, kebetulan kawan sekantor, kebetulan ya sekedar datang STM store muka, habis itu pulang. Ya nggak merasuk dia ke dalam, nggak ada efeknya ke dalam. Jadi kalau mau ke dalam, datang itu memang betul-betul mengambil pelajaran dari kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau saya pribadi, antara nasihat ceramah, dengar ceramah, dengan baca buku, dengan nengok orang mati, lebih kuat masuknya ke hati pikiran saya langsung nengok orang meninggal. Nggak tahu kita masing-masing ya, mungkin bapak ibu lain perasaannya. Tapi kalau saya pribadi, antara tiga, suruh dengar ceramah, dengan suruh baca buku, dengan ngelihat langsung. Bagus saya nengok langsung. Itu berhari-hari itu ingatnya. Berkesan di dalam kepala itu, dalam hati tentang bahwa ya kita ini akan mati. Terus kalau mati ya tinggal semuanya. Apa yang menerangi kubur kita, apa yang akan mengalir sebagai amal jariah. Nah nanti efeknya itulah yang mau kita itu tidak hanya sekedar Ramadan semangat sholat tarawih, witir, sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Tapi setelah Ramadan mungkin juga menganggap Ramadan itu bulan menumpuk amal. Jadi merasa amal sudah bertumpuk-tumpuk, ya udah cukup lah itu udah. Atau sekedar kebetulan tradisi rame-rame, orang rame-rame ke masjid, rame-rame pula ke masjid. Rame-rame ke rumah orang, ya rame-rame ke rumah orang. Nah, jadi beramal itu nggak ada targetnya, nggak ada standar. Jadi yang pertama adalah mengingat mati. Ya kalaupun tidak ada kawan sahabat kita yang meninggal, kita datang aja ke kubur, ke makam. Kalau kebetulan saya di Mahat Az-Zahra Rimau Panjang ini tinggal di Jalan Kamboja. Di Jalan Kamboja ini di pangkal jalan itu ada kubur. Jadi setiap lewat pasti assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Selama kita masih makan, selama masih minum, selama masih ada hawa nafsu, ya kita nggak pernah lepas dari kesilapan. Lalai, malas, tetap ada itu, siapapun tetap ada pada dirinya. Tinggal lagi kita lawan itu dengan mengingat bahwa kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua, surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal salih. Illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal salih. Faulaika, mereka ini, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang silap-silap, salah-salah, dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan. Nah ini jadi sadari bahwa kita ini dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa lidah, dosa hati, dosa otak. Selalu begitu. Karena kalau kita merasa sudah tarawih, sudah witir, sudah khatam Quran, sudah zikir, nah itu membuat malas juga itu. Merasa udah cukup lah. Kawan-kawan pun udah bangun masjid, merasa sudah punya pondok, sudah panti asuhan, sudah ngasih beasiswa gratis. Jadi selalu merasa kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tidak layak menghadap Allah. Maka itu yang membuat kita semangat terus. Tapi kalau kita sudah merasa sudah mengumpul amal, sudah banyak sekali, ya itu berat itu.
Ya, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Taubat dalam hati, ad-nadamu fil qalbi, menyesal. Taubat dengan lisan, astaghfirullahalazim. Taubat dengan anggota badan, beramal. Taubat dengan harta, berinfak, berwakaf, bersedekah. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Berikutnya yang ketiga, surat Ali Imran 153. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh di jalan Islam ini dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman ulama salafus salih, dengan pemahaman ulama bersanad sampai ke kita. Jangan ngarang, jangan ngawur, jangan buat sendiri. Jadi memang mesti kita wa'tasimu bihablillah, bersama. Jadi kalau kita punya komunitas, ya udah bisa lah ini, udah lewat setengah Syawal, udah bisa lah buat program lagi gimana ke depan. Nah, saya punya komunitas. Komunitas kami, sebagian kawan-kawan Ustaz Al-Nob sekarang udah pergi ke Kabupaten Indragiri Hulu menelusuri survei untuk nanti kami masuk pedalaman suku Talang, suku Terasing, bagaimana pondoknya, bagaimana kelasnya, bagaimana asramanya, bagaimana gurunya, kerjasama dengan Basnas, dengan Pemda. Nanti kira-kira Ustadz Somad bisa datang bulan berapa, apa saja agenda. Jadi selalu ada kebersamaan. Kalau kepala kita ini tidak kita isi dengan agenda-agenda itu, ya dia akan diisi dengan yang lain. Nggak bisa kita mengosongkan kepala kita ini. Kepala ini dikosongkan, diheningkan, nggak bisa. Yang bisa hanya mengalihkan konsentrasi. Dari mulai hobi shopping ke hobi shopping juga. Sebelumnya shopping, belanja, setelah ngaji belanja bawa anak yatim, membahagiakan anak yatim, belanja bawa ibu jompo, belanja bawa fakir miskin. Nah, itu. Dia ingin apa yang dia rasakan, dia sukai, orang lain juga yang fakir merasakan. Nah, jadi kita nggak bisa merubah hobi kita itu nggak bisa. Ada orang hobinya naik motor, setelah hijrah ya naik motor juga. Cuman kalau dulu mampirnya ke tempat maksiat, sekarang hari Sabtu, hari Ahad bawa motor touring. Habis itu mampir ke masjid, bersih-bersih masjid, iktikaf, mampir ke panti, bawa makanan, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengalihkan 100%. Kita hanya bisa mengarahkan. Kalau mengalihkan itu dari barat ke timur. Tapi kalau mengarahkan, ya tetap ke barat juga. Tapi ada nilai-nilai positifnya. Ada yang bisa diambil. Dan itu kalau kita bersama-sama. Ya bagi yang sudah bergabung dengan komunitas, alhamdulillah. Bagi yang belum, ya jangan sendirian, nggak bisa. Saya pun, saya ada kelompok muzakarah, ada kajian, ada para asatiz, kawan-kawan. Kalau saya silap, saya salah, ya ada yang mengingatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat ini surat Al-An'am 121. Jangan kasih setan masuk. Gimana pintu setan masuk? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Baik bendanya, materinya, dagingnya, memang daging yang haram, daging anjing, daging babi,
atau bendanya halal. Bendanya ayam, kambing, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Korupsi, zolim, sogok. Nah, itu. Jadi ada dua jenis. Setan masuknya itu melalui makanan. Kenapa makanan? Karena makanan akan menjadi darah. Satu piring, satu mangkok berubah jadi darah, masuk ke mulut, berubah jadi darah, masuk ke jantung. Dari jantung naik ke kepala. Dari kepala ke mata, dari kepala ke mulut, dari kepala ke telinga, dari kepala ke tangan. Makanya jangan makan haram. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan mengirimkan ilham, bisikan, signal ila awliyaihim kepada wali-wali setan. Makan haram, darahnya haram, jantungnya haram, otaknya haram, jadi wali setan. Kalau udah jadi wali setan, itu dapat bisikan-bisikan. Kenapa ya orang ini nggak sholat, ateis, tapi buat lagu-lagunya kok bagus, buat film-filmnya kok bagus. Iya, jadi wali setan, dapat wahyu, dalam tanda petik, dapat ilham. Dia dari setan. Setan itu cerdas, hebat. Kita pun bingung. Kok karya-karyanya mantap ya? Ya dibantu setan. Dari mana setan masuk? Dari makanan. Itu makanya dayiqu, persempit jalur setan itu. Dengan bagaimana cara mempersempit jalur dia di badan kita? Ya dengan puasa. Makanan-makanan induk dari segala penyakit. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sarangnya segala penyakit. Di lambung. Berlebih makan, muncul kolesterol, muncul asam urat, muncul gula darah, diabetes. Darah makanan haram. Itulah yang menghalangi kita dan mengangkat kita menjadi wali-wali setan. Nauzubillah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan kepada wali-wali setan. Untuk apa? Liujadilukum. Mereka akan mendebat kamu, wahai orang-orang beriman. Hebat bahasanya, hebat argumentasinya, hebat. Tapi jadi wali setan. Dan mereka akan mendebat kamu. Kalau ada di antara kamu orang yang lurus, itu dia ngaib. Dia debat kamu. Wa in ata'tumuhum, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Kalau kamu sampai taat, ikut kepada mereka, innakum la musyrikun. Kamu jadi orang syirik, mempersekutukan Allah. Bertuhan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi masih meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Musyrik, syirik, na'udzubillah. Kemudian yang kelima adalah balasan bagi orang yang bisa konsisten istiqomah. Itu kita perlu tahu balasannya, sehingga dengan tahu balasannya itu kita menjadi semangat, termotivasi. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Malaikat datang membisikkan ke dalam hati mereka 3 bisikan. Alla takhafu, jangan kau takut, jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga.
allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya gimana ya, orang Indonesia kita secara umum, kalau saya buat ini saya dapat apa, kalau saya sholat dapat apa, kalau saya puasa dapat apa gitu. Terus kalau kita istiqomah mempertahankan nilai Ramadan ini, kita dapat apa? Ya kita dapat 3. Malaikat turun menguatkan hati kita dengan 3 bisikan. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 adalah jangan sombong. Teman udah ada, ingat mati tapi nggak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu padaku, aku akan perkenankan. Iya, tapi ini udah bertahun-tahun berdoa kok nggak makbul-makbul. Allah cuman ingin melihat tetes air mata kita di tengah malam. Allah ingin kita lama sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kok lama sekali Pak Ustaz belum terkabul-kabul? Allah ingin kau lebih banyak berdoa. Allah menunda sampai waktunya yang menurut ilmu Allah tepat, atau disimpan Allah nanti mau dia kasih di akhirat. Jadi memang yang paling enak itu kalau hubungan sama Allah itu husnuzan. Nah, itu kalau husnuzan, insya Allah. Kok belum makbul-makbul ya Pak Ustaz? Ya mungkin menurut ilmu Allah, kalau kita dapat sekarang kita jadi kufur. Kok belum makbul ya Pak Ustaz? Ya Allah mau suruh kita sabar. Kalau dapat kita bersyukur, kalau belum dapat kita sabar. Jadi memang kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berharap, berdoa, tidak pernah bosan. Ada orang minta uang 1 juta, ya kan, berdoa, ya Allah kasihlah aku uang 1 juta. Ada orang berdoa nggak dapat uang itu, nggak dapat, hanya doa aja. Kalau gitu kan ada 2 orang. Ada orang yang berdoa doanya makbul, dapat 1 juta. Ada orang yang berdoa nggak dapat. Nah, menurut kita, menurut standar kita ini, yang dapat itulah yang diridhoi Allah. Yang nggak dapat itu nggak diridhoi Allah. Menurut kita, oh dia kaya, berarti. Tapi menurut pandangan Allah, boleh jadi yang nggak dapat itu yang dapat sombong, bangga, zikirnya lupa, ngomongnya tinggi. Yang nggak dapat hatinya sedih, selalu dekat dengan Allah. Jadi menurut cara pandang kita, oh ini orang ini selalu dapat keberuntungan, nah ini orang hebat, ini orang dekat dengan Allah. Jadi banyak sekali kita salah mengambil standar. Akhirnya karena salah, ya salah kesimpulan, salah ngomong, salah lihat, salah mikir, udah salah semuanya. Nah, makanya kalau kita pahami dengan baik, bagaimana kita melihat sesuatu dengan pandangan Allah. Itu yang ada dalam hadis Qudsi dalam Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafil. Seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bukan dengan yang wajib-wajib, yang wajib memang udah wajib, dengan yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, fa akunu ainahu yubsiru biha. Aku akan menjadi pandangannya, dia akan melihat seperti pandanganku. Kalau sudah melihat dengan pandangan Allah, ya ridho semuanya.
Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antara dapat nggak dapat, antara dimuliakan orang atau dihinakan orang. Ada satu dimuliakan orang, dicium tangannya, disanjung, muncul ujubnya. Ada satu dihinakan orang, disepelekan orang, nggak dianggap apa-apa. Saat itu hati dia rendah sekali. Dalam pandangan kita, yang diridhoi Allah itu ya ini, yang hebat ini. Tapi dalam pandangan Allah yang mulia itu, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya, tawaduknya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu jadi menyatukan persepsi pandangan antara kita dengan Allah. Menyatunya cara pandang kita dengan pandang Allah disebut dengan taufik. Ketemu dia, taufik, matching. Ketika kita bisa begitu, maka insya Allah tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi tidak ridha, karena semuanya dari Allah, kembali kepada Allah.